Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan dari Mazmur 119 ayat 121 sampai dengan 128. Demikianlah bunyinya. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu, dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu, lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 119 ayat 121 sampai 128 menggambarkan doa seorang yang benar-benar bersandar kepada Allah di tengah ketidakadilan. Pemazmur berkata, "Aku telah melakukan hukum dan keadilan, janganlah menyerahkan aku kepada pemerasku." Secara biblika, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Allah tidak menjamin kehidupan bebas dari penderitaan, namun menghadirkan keyakinan bahwa Allah berpihak kepada yang benar. Ayat 122 menambahkan permohonan agar Allah menjadi penanggung bagi hambanya yang baik. Konsep ini menegaskan peran Allah sebagai pembela dan penjamin moral bagi umatnya. Mazmur ini memperlihatkan keadilan Allah yang aktif. Ia tidak hanya menetapkan hukum tetapi juga memelihara orang yang hidup di dalamnya. Matthew Henry menafsirkan ayat 121 sampai 123 sebagai doa seorang hamba yang mencari pembelaan dari Allah setelah ia berusaha hidup benar. Henry menuliskan bahwa orang yang sungguh-sungguh menaati firman Tuhan dapat dengan rendah hati memohon agar Allah menjadi pembelanya. Bagi dia, doa ini bukan ekspresi kesombongan, melainkan bentuk kepercayaan kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah dihidupi. Matthew Henry menekankan bahwa ketika manusia hidup dalam keadilan dan integritas, Allah menjadi pelindung terhadap ketidakadilan manusia. Pada ayat 123 dituliskan demikian, "Mataku merindukan keselamatanmu dan janjimu yang adil." Pada ayat ini, Matthew Henry melihat harapan yang sabar. Iman sejati menanti tindakan Allah tanpa kehilangan ketaatan. Dalam pandangannya, kebenaran bukan hanya doktrin, tetapi gaya hidup yang dipelihara oleh kasih setia Allah. Dalam The Treasure of David, buku yang ditulis oleh Charles Spurgeon, menyebut bagian ini sebagai ratapan seorang yang jujur di tengah kezaliman. Spurgeon menafsirkan ayat 121 sebagai penyataan integritas seorang hamba Tuhan yang menghadapi penindasan. Menurut Spurgeon, pemazmur bukan sedang menuntut balasan, melainkan menyerahkan pembelaannya kepada Allah yang adil. Spurgeon menulis, orang yang hidup dalam keadilan dapat menantikan pembelaan surgawi. Selain itu, Spurgeon melihat dalam ayat 124-125 sebuah keseimbangan yang indah antara kasih karunia dan pengetahuan. Dituliskan demikian, "Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarlah aku ketetapan-ketetapanmu." Firman Allah bagi Spurgeon bukan hanya aturan, tetapi juga sumber penghiburan yang menenangkan hati orang benar di tengah ketidakadilan dari dunia ini. Sementara R.C. Sproul dalam bukunya The Holiness of God dan The Knowing Scripture menafsirkan bagian ini sebagai refleksi atas covenantal justice, keadilan yang berakar pada perjanjian Allah. Menurut R.C. Sproul, pemazmur tidak sedang menuntut keadilan berdasarkan jasa pribadi, melainkan berdasarkan hubungan perjanjian yang dibangun oleh kasih setia Allah. Ketika Spurgeon mengungkip apa yang tertulis dalam ayat 124, "Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu," ini menunjukkan kesadaran akan keterbatasan manusia dan kebergantungan total kepada anugerah Allah. Sproul di dalam tulisannya ini menekankan bahwa keadilan ilahi tidak dapat dipisahkan dari kekudusannya. Oleh karena itu, orang benar bersandar bukan pada kesalehannya sendiri, tetapi pada kebenaran Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Dalam hal inilah, Sproul
melihat bahwa iman sejati selalu mengarah pada ketaatan yang tunduk, bukan pada klaim kebenaran diri. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita menelusuri lagi bagian demi bagian dari ayat 121 sampai 128, maka kita menemukan satu standar yang penting untuk kita renungkan. Khususnya di dalam ayat 126 yang dituliskan demikian, "Waktunya untuk bertindak bagi Tuhan, mereka telah merombak Taurat, menunjukkan kegelisahan rohani seorang yang menyaksikan pelanggaran terhadap hukum Allah." Ini juga adalah seruan agar Allah menegakkan keadilan di tengah kemerosotan moral. Selain itu, jelas ini bagian dari jeritan iman yang merindukan intervensi ilahi. Dan tentunya pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah sendiri. Sikap yang kontras dari pemazmur yang semakin mencintai firman Tuhan di tengah kemerosotan. Kasih terhadap firman Tuhan tidak padam karena kejahatan meningkat, melainkan semakin menyala sebagai bentuk perlawanan rohani terhadap dosa. Akhirnya kita bisa menelusuri bagian ayat 128 yang dituliskan demikian, "Itulah sebabnya aku hidup menurut segala titahmu, aku benci segala jalan dusta." Untuk menegaskan bahwa kasih kepada firman Tuhan selalu beriringan dengan kebencian terhadap kebohongan. Kesimpulan etis dari kasih sejati terhadap Allah ialah kebenaran yang dihidupi harus disertai penolakan terhadap kejahatan. Kebencian terhadap dusta sebagai tanda integritas rohani, bukan sekedar kebencian moral, tetapi kesadaran teologis bahwa dusta menentang sifat Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Kebencian terhadap dusta adalah buah dari pencerahan Roh Kudus. Ketika seseorang memahami kekudusan Allah, ia tidak dapat lagi mentolerir ketidakbenaran. Dengan demikian, kasih terhadap firman Tuhan melahirkan kehidupan yang terpisah dari kepalsuan dunia. Secara teologis, Mazmur 119 ayat 121 sampai 128 menyatukan tiga dimensi utama: keadilan Allah, anugerah yang menebus, dan kesetiaan moral manusia. Kehidupan benar sebagai dasar doa kepercayaan, melihat kasih karunia sebagai penghiburan di tengah ketidakadilan, semua itu berpuncak pada kekudusan Allah yang menuntut ketaatan sejati. Firman Allah tidak hanya mengajar tentang kebenaran, tetapi juga meneguhkan iman di tengah dunia yang mengabaikan keadilan, dan ini menjadi model iman teologi reform. Orang-orang reform yang utuh berpegang pada kasih setia Allah, mencintai hukumnya, dan membenci segala bentuk penyelewengan moral. Apa implementasinya, saudara? Dalam pembelajaran kita dari Mazmur 119 ayat 121 sampai 128, yaitu panggilan profetis bagi orang Kristen untuk menegakkan kebenaran berdasarkan firman Allah. Kita sebagai orang Kristen harus meneladani pemazmur, hidup adil, namun tetap bergantung pada kasih setia Tuhan. Ketika kejahatan tampak merajalela dan hukum sering dimanipulasi, orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi moral dan memegang teguh kebenaran firman Allah. Kasih kepada firman Tuhan harus mendorong keberanian untuk membenci ketidakjujuran dan memperjuangkan keadilan di tempat kerja, di pemerintahan, di dalam masyarakat. Dengan demikian, iman orang Kristen tidak berhenti pada doktrin, tetapi diwujudkan dalam kehidupan yang menegakkan keadilan, kasih, dan integritas di tengah bangsa ini. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita sudah baca dengarkan, menolong saudara dan saya untuk memiliki iman yang berintegritas di dalam Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan penebus hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.